sudah di-share oleh pihak Dinkes Provinsi Jawa Barat. Jadi kami mengadakan Zoom ini untuk supaya satu pemahaman terkait aplikasi tersebut, walaupun izin diberitahukan juga bahwa sebagian besar teman-teman ini sudah melakukan pendataan, Ibu. Ya, Sudah. jadi ya kemarin juga Puskesmas Singaparna, Ibu kumaha ya Abdi cina tos disebar ya nah cina. Ya nggak apa-apa nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk lebih mengefektifkan waktu kepada Ibu Cita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, layar dipersilahkan. Silakan Ibu. Ya, Hatur nuhun Bu Wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya teman-teman meskipun lewat secara daring. Jadi nanti kita kembali aja mungkin ya dari awal. Dari awal mungkin ya, meskipun nanti ada beberapa teman yang sudah melakukan. Saya izin saya screen dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman. Udah terlihat ya? Sudah Ibu, sudah Sudah siap. jelas. Nah, oke. Sebentar ya, maaf, maaf. Saya ini. Baik. Nah, jadi teman-teman, saya cuma mau mengulang aja. Kalau misalnya kan kadang kita tuh di lapangan tuh suka ditanya ya sebagai dasar landasan hukumnya itu apa gitu ya. Kalau dulu PHBS sebetulnya kan memang masih ada peraturannya, cuma belum dicabut gitu ya. Nah sekarang gimana kalau itu belum dicabut, kita terus merujuknya untuk PHS ini kemana? Jadi untuk PHS ini sebagai dasar kita untuk melakukannya yang pertama adalah di dalam RPJPN gitu ya, RPJPN 2025 sampai 2045 dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2029 di mana salah satu arah kebijakannya dalam upaya meningkatkan kesehatan itu penekanannya pada upaya promotif preventif salah satunya melalui pembudayaan perilaku hidup sehat. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar acuan kita dalam melakukan pembudayaan hidup sehat adalah RPJPN, RPJPN dan RPJMN gitu ya, jangka menengahnya 2025 sampai 2029 di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 gitu ya, di mana salah satu kegiatan prioritas yang kita laksanakan adalah pembudayaan hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat dengan indikatornya nanti ada persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat. Nah, sebetulnya kalau di lapangan kan teman-teman mah sudah terbiasa ya dengan PHBS rumah tangga. Ini juga sebetulnya sama saja, cuman yang membedakannya yang kadang membuat bingung adalah yang tadinya sasarannya rumah tangga gitu ya menjadi individu. Itu yang kadang membuat bingung gitu. Kalau individu gimana cara samplingnya, cara mendapatkannya tuh gimana? Kalau rumah tangga kan mungkin lebih mudah ya. Karena yang kita kunjungi kan rumah-rumahnya gitu. Nah, kalau untuk individu siapa yang harus menjadi sasaran kita? Nah, itu yang kadang membuat teman-teman agak kesulitan di lapangan. Nah, untuk kemudian nah, ini nanti indikator capaiannya tadi ya persentase perilaku hidup sehat. Kalau dulu kan PHBS ya, kalau sekarang perilaku hidup sehat.
Nah, kemudian yang kedua sebetulnya akan memudahkan teman-teman di lapangan adalah sebetulnya ada indikatornya. Nah, dari 10 indikator yang di dalam PHBS, kita sekarang menjadi 6 indikator aja gitu ya, 6 indikator. Terdiri dari aktivitas fisik, kemudian cuci tangan dengan benar, kemudian tidak merokok, lalu konsumsi buah dan sayur, kemudian cek tekanan darah minimal 1 kali dalam setahun, dan cek gula darah minimal 1 kali dalam setahun. Untuk siklusnya hampir sama karena kita juga mengadopsi dari siklus peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat zaman dulu ke lalu ya, PHBS rumah tangga. Nah, bulan Januari sampai Juni ini adalah pembinaan dan intervensi dari hasil yang didapatkan dari tahun sebelumnya. Kemudian Juli September ini kita melakukan pendataan ya, pendataan PHS-nya. Kemudian Oktober November itu kita olah data gitu ya, analisis data, olah data, kemudian di Desembernya harapannya sudah didapatkan data yang final gitu ya, udah data yang final. Nah, untuk pelaksanaan survei hidup sehatnya sendiri, kita mulai tahun 2000, sebetulnya udah dilaksanakan mulai tahun 2025. Meskipun memang secara nasional pusat belum mencanangkannya. Kenapa kita duluan? Karena memang sudah tertera ya dalam RPJMN gitu ya, RPJMN kemudian dituangkan ke dalam RPJMD gitu ya, menengah daerah. Nah, tahun 2025 kita lakukan sosialisasi. Kemudian di tahun 2026 harapannya teman-teman sudah mulai melakukan seluruhnya di Jawa Barat melakukan pendataan PHS gitu ya. Nah, untuk tahun 2026 ini kita menggunakan instrumen kuesioner melalui Google Form. Meskipun pasti di lapangan juga beberapa teman sudah menggunakan ini ya, membuat sendiri. Nanti mulai tahun ini kita membuat instrumen kuesionernya untuk dipakai seragam di Jawa Barat. Kemudian untuk penentuan sasarannya kita masih ngacunya pada 100 anggota rumah tangga setiap desa per kelurahan. Jadi belum disesuaikan dengan masing-masing jumlah populasi yang ada, tapi harapannya dengan ambil 100 ini sudah mewakili gitu dengan cara sampling yang terstandar. Menyesuaikan juga dengan di EPKP-nya yang belum diganti ya, masih 100 anggota rumah tangga di setiap desa kelurahan. Nah, untuk pengisiannya, siapa yang melakukan pendataannya gitu, itu diserahkan kepada teman-teman. Idealnya memang teman-teman di puskesmas gitu ya, tenaga puskesmas. Kalaupun tidak bisa gitu ya, karena ada kegiatan-kegiatan yang lainnya banyak gitu ya, kita memperbolehkan untuk kader posyandu yang melakukan pendataannya. Jadi karena kita juga membolehkan kader posyandu untuk melakukan pendataan, instrumen yang kita buat tidak terlalu detail gitu, maksudnya tidak terlalu yang sulit gitu, yang sederhana aja. Yang penting kita bisa mendapatkan data gambaran perilaku di masyarakat gitu ya, di desa perkelurahannya. Itu karena pada dasarnya sih sebetulnya semua indikator ini yang kita ambil dari SKI gitu ya, cuman kita lebih simpel dan lebih sederhanakan. Nah, kemudian ini indikatornya perilaku hidup sehat. Jadi nanti ada perilaku yang kompositnya adalah perilaku hidup sehatnya, kemudian ada indikator-indikator pembangunnya itu yang 6 indikator itu ya. Nah, dia ada dua, nanti perhitungannya juga agak berbeda, tapi nanti teman-teman kalau nanti lewat Google Form nanti udah langsung otomatis di hasilnya, hasil pendataannya udah otomatis menghitung sendiri gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung secara manual. Nah, untuk indikator perilaku hidup sehat ini, yang membedakan lagi dengan PHBS rumah tangga yang kedua adalah kita kalau di PHS ini adalah ada batasan usia gitu ya. Tidak semua indikator ditanyakan pada satu kelompok usia yang sama. Dari 6 indikator yang membangun indikator perilaku hidup sehat ini, 4 indikator diantaranya itu ditanyakan pada sasaran yang usianya 10 tahun ke atas. Nah, itu apa aja? Yaitu yang pertama aktivitas fisik, kemudian yang keduanya ada cuci tangan dengan benar, kemudian konsumsi buah dan sayur, kemudian yang keempatnya tidak merokok. Untuk 2 indikator PHS lainnya, cek tekanan darah dan cek gula darah itu ditanyakan pada usia 15 tahun ke atas. Gitu ya. Jadi nanti indikator perilaku hidup sehat, penduduk dengan perilaku hidup sehat itu adalah anggota rumah tangga yang melakukan
aktivitas fisik, mencuci tangan dengan benar, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, melakukan tekanan darah, cek tekanan darah, dan cek gula darah minimal 1 kali dalam setahun. Kalau misalnya kita menemukan sasaran yang usianya 10 tahun ke atas, berarti itu ditanyakan hanya 4 indikator saja. Kesimpulannya nanti apakah si individu yang usianya 10 tahun ini berperilaku hidup sehat atau tidak, nanti dilihat dari hasil 4 indikator ini. Untuk sasaran yang usianya 10 tahun ke atas, berperilaku hidup sehat apabila anggota rumah tangga tersebut melakukan aktivitas fisik, kemudian mencuci tangan dengan benar, kemudian konsumsi buah dan sayur, dan tidak merokok. Gitu ya. Nah, kemudian jika kita mendapatkan sasaran yang usianya 15 tahun ke atas. Nah, si individu 15 tahun ke atas ini dikatakan berperilaku hidup sehat apabila memenuhi keenam indikator PHS. Itu ya, yang pertama, melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, cuci tangan dengan benar, kemudian tidak merokok, cek tekanan darah minimal 1 kali dalam setahun, dan cek gula darah minimal 1 kali dalam setahun. Gitu ya. Nah, nanti pembaginya pasti jumlah seluruh anggota rumah tangga yang disurveinya. Gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk aktivitas fisik, tahun lalu, kalau nggak salah sih ya, tahun lalu ya. Tahun lalu ini kita masih menggunakan definisi operasional aktivitas fisik itu adalah olahraga yang sifatnya olahraga, aktivitas yang menggunakan fisik, baik itu yang terukur, olahraga atau kebugaran, maupun pekerjaan sehari-hari itu masih masuk gitu ya, kayak menyapu, kemudian ke warung, ngepel, nyuci itu masih termasuk ke dalam aktivitas fisik. Tapi di tahun 2026 ini karena kita benar-benar ingin mendorong adanya peningkatan aktivitas fisik gitu ya, yang sifatnya kebugaran atau olahraga yang benar-benar apa ya kalau anak cash Jawa tuh ya atau BTT gitu ya, baik, benar, terukur dan teratur gitu ya. Nah, kita ingin mendorong ke arah sana. Jadi untuk di mulai tahun 2026 ini yang menjadi DO-nya aktivitas fisik adalah anggota rumah tangga atau individu yang melakukan aktivitas fisik, kebugaran atau olahraga gitu ya, minimal 150 menit per minggu gitu ya. Kalau misalnya dibagi rata per hari berarti sekitar 20 sampai 30 menit per hari melakukan aktivitas fisik, kebugaran atau olahraga. Nanti pembaginya adalah jumlah anggota rumah tangga yang disurvei. Kemudian untuk cuci tangan dengan benar, ini DO-nya adalah anggota rumah tangga atau individu melakukan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun gitu ya, atau menggunakan hand sanitizer pada minimal 3 waktu penting untuk cuci tangan gitu ya. Apa aja waktunya itu? Yang pertama sebelum makan. Yang pertama sebelum makan gitu ya, sebelum makan, kemudian sebelum makan, sebelum dan sesudah makan, sebelum menyiapkan makanan, kemudian setiap kali tangan kotor, setelah buang air besar, setelah gitu ya, menceboki bayi atau anak, kemudian setelah menggunakan pestisida dan sebelum menyusui bayi. Jika anggota rumah tangga atau individu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer pada minimal 3 waktu yang tersebut ya, yang tadi disebutkan itu berarti sudah termasuk menerapkan cuci tangan dengan benar. Kemudian konsumsi buah dan sayur. DO-nya adalah anggota rumah tangga atau individu yang mengkonsumsi buah dan sayur minimal 3 porsi per hari. Gitu ya. Dengan kombinasinya 2 porsi sayur dan 1 porsi buah. Gimana cara mengukurnya? Nanti di kuesionernya sudah ada gambar peraganya gitu ya. Yang
dimaksud dengan satu porsi sayuran matang itu segimana sih gitu ya. Ada gambarnya centong besar, kemudian atau enggak setara dengan 5 sendok makan gitu sekali makan gitu ya, 5 sendok makan sebanding dengan satu porsi. Begitu pula dengan buah-buahannya. Yang gimana sih ya kalau yang satu porsi buah itu nanti ada gambar peraganya. Pisang segimana pisangnya gitu ya. Kalau jeruk bulatannya segimana gitu nanti ada alat peraganya gitu. Kemudian tidak merokok. Nah, ini sebetulnya yang dihitung tuh yang harus benar-benar tidak merokok. Ini yang berbeda ya dengan PHBS ya. Kalau PHBS masih boleh merokok tapi tidak di dalam rumah. Kalau kita di PHS benar-benar orang yang tidak merokok gitu ya. Atau mereka yang sudah berhenti minimal 1 tahun terakhir pada saat pendataan. Tuh. Nah, kemudian ini untuk cek tekanan darah minimal 1 kali dalam setahun dan cek gula darah minimal 1 tahun. Sekali dalam setahun ini, DO-nya adalah anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas gitu ya. Melakukan cek tekanan darah dan cek gula darah minimal 1 kali dalam 1 tahun gitu. Nah, kedua nih untuk pensamplingannya kita ini ya, yang kadang masih teman-teman ini apa ada hambatan gitu ya di lapangannya. Karena ini sifatnya survei gitu ya, karena pertama gitu ya, karena keterbatasan pasti keterbatasan anggaran udah pasti, keterbatasan tenaga juga udah pasti, makanya kenapa kita ambilnya survei aja gitu ya, tidak seperti PHBS yang harus total coverage semua rumah tangga kita data. Nah ini kita ambilnya sampelnya hanya diambil sampel aja ya dari top populasi kita ambil sampel aja. Nah ini kita menggunakannya sistemnya klaster. Harapannya semuanya menggunakan standar ini supaya bisa digeneralisasi. Hasil teman-teman nanti digenerasi sebagai angka di kabupaten, kemudian dari angka kabupaten kita bisa generalisasi sebagai angka provinsi. Meskipun memang hanya gambaran aja gitu ya, tapi dengan sampling yang terstandar, harapannya kita bisa mengeneralisasi menjadi populasi gitu ya. Nah, untuk sampling sasaran survei PHS ini, kita menggunakan sistem klaster yang dilakukan sebanyak 2 tahapan. Yang pertama, tahapnya memilih klaster RW gitu ya. Kemudian dari RW yang terpilih, kita ambil 25 rumah tangga. Dari 25 rumah tangga yang terpilih ini, seluruh individu yang ada di 25 rumah tangga itulah yang menjadi sasaran survei perilaku hidup sehatnya. Nah, untuk pemilihan RW, kita dari seluruh RW yang ada di masing-masing desa atau kelurahan, kita ambil hanya 3 RW saja. Kenapa 3 RW? Karena ternyata gap gitu ya, gap perbedaan jumlah RW-nya itu lebar banget gitu ya. Ada yang RW-nya sedikit sekali, ada yang RW-nya banyak sekali. Nah, untuk mengakomodir juga semua RW yang jumlahnya sedikit, nah kita ambil di tengah-tengah aja sebanyak 3 RW. Kemudian dari 3 RW yang terpilih ini kita ambil 25 rumah tangga. Kenapa 25 rumah tangga? Asumsinya adalah karena kita membutuhkan 100 individu. Individu sebagai sampelnya, rata-rata anggota rumah tangga di Jawa Barat itu sebanyak 4 orang. Jadi untuk mendapatkan 100 individu kita membutuhkan 25 rumah gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya setelah didapatkan 25 rumah tangga ini, dari 25 rumah tangga ini tidak mencapai 100 individu, itu hanya mencapai kurang dari 100 individu, tidak masalah. Jadi nanti pembaginya adalah jumlah total individu yang real didapatkan pada saat pendataan. Gitu. Tapi di EPKP tetap 100 ya. Nah, tapi nanti perhitungannya adalah dibagi dengan sesuai dengan jumlah individu yang didapatkan di lapangan. Gimana kalau misalnya dapatnya lebih dari 100 itu juga tidak apa-apa. Nanti pembaginya adalah jumlah total penduduk atau individu yang didapatkan di lapangan dari 25 rumah tangga itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini nanti, nah ini yang pertama pemilihan RW, nanti kita simulasi sedikit ya, teman-teman ya, pemilihan RW-nya dari masing-masing desa kelurahan. Nanti teman-teman hanya tinggal mengisi jumlah RW-nya saja gitu ya, jumlah RW-nya saja, sama ngisi
nanti ini daftar RW-nya ada berapa. Misalnya di desa A ada 10 RW di list nama-nama RW-nya. Kemudian nanti teman-teman isi di sini di jumlah RW-nya sebanyak 10. Nanti otomatis Excel-nya yang akan mengacak RW mana saja yang akan menjadi sampel. Nanti akan otomatis keluar hasilnya. Setelah didapatkan 3 RW ini, kemudian kita memilih sampel. Nah, ini nih yang jadi PR-nya ya kadang-kadang ya teman-teman ya. Karena nggak data itu kan sulit ya didapatkan ya di lapangan. Bahkan kadang nanya ke RW pun agak susah gitu ya. Mudah-mudahan sih ini didapatkan gitu. Nah, dari 3 RW ini, semua rumah tangga, total rumah tangga yang ada di RW, nama-nama kepala keluarganya di list, ditulis di sini, di daftar rumah tangganya. Misalnya didapatkannya tadi RW 5, 13, 21 gitu ya. Nanti di sini dulu. RW 5 ada misalnya 30 kakak. Di list namanya sampai 30. Kemudian yang kedua RW 13. RW 13 ada 40 kakak. Di list ke bawah RW 15 40 kakak. Kemudian yang ketiga RW 21 ada 100 kakak. Di list 100 kepala keluarga sampai bawah. Nanti totalnya ada berapa? Kalau tadi berarti 30, 40 tambah 100 berarti total kepala keluarga yang ada di 3 RW terpilih itu sebanyak 170 kepala keluarga. Nanti teman-teman dimasukkan di sini. Jumlah total rumah tangga atau kepala keluarga yang ada di 3 RW terpilih sebanyak 150. 170 ya. Nanti otomatis akan di random hasilnya. Nah, inilah hasil-hasil random ini yang menjadi sasaran kita, sasaran sampelnya. Semua individu yang ada di 25 rumah tangga ini akan kita data untuk PHS-nya, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini pengisian. Nah, setelah sampling, setelah didapatkan datanya, kita melakukan pendataan menggunakan Google Form yang sudah kita susun gitu ya. Nah, nanti pengisiannya ada data respondennya, tentunya ada data responden yang untuk melihat demografinya seperti apa gitu ya. Ada nama kecamatan. Nah, untuk nama kecamatan nanti teman-teman tinggal pilih aja. Untuk desa, kelurahan, dan puskesmasnya nanti diisi manual gitu ya. Diisi manual tanpa singkatan. Kemudian pengisi datanya nanti dipilih tenaga puskesmas atau kader, kemudian alamat alamat respondennya RT RW-nya di mana. Nah, untuk nomor kakak ini karena sekarang sensitif ya nomor kakak itu. Nah, ini nanti kalau keberatan respondennya nanti dienolkan saja, ditulis nol saja. Itu ya. Nah, ini selanjutnya nama kelengkapannya ya, nama responden, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan pekerjaannya. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam instrumennya. Nah, yang pertama nih nanti instrumennya aktivitas fisik. Yang pertama ditanyakan. Nah, nanti sebelum ini tuh akan kayak disaring ya di atasnya tuh nanti setelah isi data-data demografinya nanti ada saringan usianya berapa, kemudian masuk kelompok usia berapa gitu. Misalkan kan nanti kalau misalnya kita dapatkan usianya yang 10 tahun, otomatis yang keluar pertanyaan di bawahnya hanya 4 indikator, mulai 4 indikator aja gitu ya untuk 10 tahun gitu 4 indikator. Kalau misalnya usianya 14 tahun 9 bulan misalnya gitu atau 14 tahun gitu ya karena kan dihitungnya yang apa hipertensi dan tekanan darah ya tekanan darah dan cek gula darah 15 tahun pas gitu ya mulai 15 tahun ke atas. Kalau misalnya didapatkan 14 tahun gitu nanti juga yang akan muncul itu hanya 4 pertanyaan aja gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dapat individu gitu sasaran atau responden yang usianya 15 tahun gitu, nanti otomatis akan muncul 6 pertanyaan gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, untuk aktivitas fisik. Ini nanti yang ditanyakannya adalah apakah lakukan aktivitas fisik, olahraga, atau yang sifatnya kebugaran gitu ya, minimal 150 menit per minggu secara terus-menerus. Kalau kurang dari 150 menit, berarti jawabannya tidak. Kalau mencapai 150 menit, jawabannya iya gitu ya.
Nah, kedua nih, cuci tangan dengan benar. Nanti pertanyaannya itu ya, apakah Anda melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer saat sebelum menyiapkan makanan atau sebelum dan setelah makan setiap kali tangan kotor gitu ya, setelah buang air besar, setelah menceboki anak, setelah menggunakan pestisida atau sebelum menyusui bayi. Ini disebutkan nanti kalau misalnya anggota rumah tangganya atau individunya melakukan pada 3 waktu, minimal 3 waktu menyebutkan, oh saya biasanya mencuci tangan kalau mau makan, sebelum masak, menyiapkan makanan, setelah BAB gitu ya, setelah tangannya kotor. Nah itu berarti kalau minimal 3 menyebutkan, oh saya ini gitu. Menyebutkan minimal 3, berarti jawabannya ya gitu ya. Kalau kurang dari itu, berarti misalnya saya biasanya cuci tangan kalau mau makan aja. Oh berarti itu cuma 1 kali ya, waktu-waktu yang lain dia tidak cuci tangan, berarti jawabannya tidak. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur, ini pertanyaannya, apakah Anda mengkonsumsi buah dan sayur minimal 3 porsi setiap hari? Jawabannya pilihannya ada lebih dari 3 porsi, ada 3 porsi, ada kurang 3 porsi. Ini harus kita tanyakan, Ibu 3 porsi, misalnya jawabannya iya saya suka 3 porsi gitu. Tapi biasanya banyakkan porsinya apa? Buahnya atau sayurnya? Oh saya seringnya buah. Oh berarti itu kurang dari 3 porsi. Meskipun ibunya selalu menyebutkan 3 porsi atau 3 kali pisang gitu ya. Kalau kita makan 3 kali pisang kan berarti sebetulnya sudah 3 porsi ya, karena kan satu pisang yang sedang, ukuran sedang, itu setara dengan minimal 1 porsi. Nah, kalau misalnya makanannya hanya buah-buahan saja, meskipun dia udah 3 porsi, 4 porsi, berarti masuknya masih kurang dari 3 porsi. Gitu ya. Kalau misalnya makanan 3 porsinya tuh dengan sayurnya 2 porsi dan 1 porsi, berarti anggapannya setiap kali dia makan itu memenuhi 1 porsi gitu ya. Minimal sehari 2 kali makan berarti 2 porsi sayur. Dan saya makan hanya 1 buah pisang aja. Kalau enggak 1 jeruk ukuran sedang. Nah itu kan buahnya udah 1 porsi ya. Berarti itu memenuhi 3 porsi sayur dan buah gitu ya. Nah, itu kemudian tidak merokok. Nah, untuk tidak merokok itu kan DO-nya yang betul-betul tidak merokok atau yang sudah berhenti merokok minimal 1 tahun gitu ya. Nanti di pertanyaannya ada 3 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, apakah saat ini Anda merokok perokok aktif? Ini untuk mengetahui status perokoknya. Kemudian yang kedua, jika jawaban di atas tidak, maka dia ada pertanyaannya lagi nih, apakah Anda pernah merokok? Nah, ini jawaban 2 dan 3 ini untuk melihat mantan gitu ya, riwayat merokoknya gitu ya, riwayat merokoknya. Gitu, nanti jawabannya apa? 1 sampai 6 bulan, di bawahnya ada pertanyaan lagi, berapa lama sudah berhentinya gitu ya. 1 sampai 6 bulan, 7 bulan sampai 1 tahun, atau lebih dari 1 tahun. Nah, ini untuk melihat nanti kita meskipun DO-nya itu ya, DO-nya yang benar-benar tidak merokok atau sudah berhenti merokok dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kenapa ada pertanyaannya 3 ini? Karena kita juga ingin memilah gitu. Berapa banyak sih sebetulnya yang benar-benar tidak merokok atau yang mantan perokok. Nah, takutnya kan, nggak takutnya sih. Mungkin nanti kalau misalnya hasilnya besar gitu, oh ternyata memang didominasi oleh mantan perokok gitu ya. Yang pure, yang asli tidak merokoknya hanya sedikit. Nah, ini akan kita lihat. Meskipun nanti di DO-nya dua-duanya termasuk tidak merokok gitu ya. Nanti kita akan melakukan pemilahan itu. Nah, untuk cek tekanan darah dan cek gula darah ini ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, pertanyaannya terkait dengan frekuensi gitu ya. Apakah suka atau minimal gitu ya. Suka mengecek screening kesehatan minimal 1 kali dalam setahun atau tidak. Kemudian yang keduanya adalah tempat atau aksesnya gitu ya, biasanya lebih sering di mana gitu ya, di vaskesnya tuh di mana, apa di rumah punya sendiri, apa ke posyandu memanfaatkan hari buka posyandu atau ke puskesmas atau ke vaskes lainnya, klinik mandiri dan sebagainya. Itu kemudian, nah ini nanti link pendataan, nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya, kuesionernya nanti ke sini, masuk ke link pendataan PHBS, nanti setelah masuk kemudian langsung pilih per kabupaten kotanya. Kabupaten Tasik udah ada nama-nama kabupaten kotanya ya. Nanti tinggal klik kabupaten kotanya, lalu langsung diinput aja. Nanti apakah teman-teman mendapatkan aksesnya untuk melihat itu udah berapa banyak nih yang melakukan pendataan?
Untuk sementara, untuk melihat itu nanti akan kami share Google Sheet-nya gitu ya. Google Sheet-nya nanti akan kita share ke teman-teman untuk melihat dan sebagai data juga di teman-teman gitu. Nanti ada satu lagi nanti verifikasi. Nah, gimana nih kalau misalnya kadar yang melakukan lupa nih udah melakukan pendataan atau belum, takutnya double. Nah, nanti setelah kami share si Google Form-nya, Google Sheet-nya gitu, nanti teman-teman cek lagi nama-namanya gitu ya. Nanti ada kolom, satu kolom ada verifikasi dan validasi. Nanti misalnya ada dua data yang double, nanti teman-teman tinggal hapus aja salah satunya gitu, mana yang dipakai gitu ya. Nah, kemudian ini. Jadi nanti dari 6 indikator ini, individu dikatakan berperilaku hidup sehat. Dilihat lagi umur usianya gitu ya. Kalau usianya 10 sampai 14 tahun 14 tahun ya, 14 tahun lebih gitu ya, di bawah 15 tahun, itu disebut berperilaku hidup sehat. Kalau individu ini memenuhi apa yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin, kemudian yang keduanya mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, minimal 3 porsi dengan perbandingan 2 porsi sayur dan 1 porsi buah. Kemudian yang ketiga, cuci tangan dengan baik dan benar di minimal 3 waktu gitu ya, 3 waktu yang mewajibkan harus cuci tangan gitu ya. Kemudian dan tidak merokok. Nah, untuk individu yang usianya 15 tahun ke atas dikatakan berperilaku hidup sehat apabila individu ini melakukan 6 perilaku hidup sehat gitu ya. Yang 4 tadi ditambah cek tekanan darah dan cek gula darah minimal 1 kali dalam 1 tahun gitu ya. Itu teman-teman untuk materinya. Sekarang mau ada pertanyaan dulu atau mau langsung percobaan samplingnya? Mau diskusi dulu? Mungkin diskusi dulu ya, Bu ya. Oh, mangga, mangga. Mangga, boleh. Ya. Ada yang ditanyakan, Ya. silakan teman-teman. Kalau di Tasik udah pada melakukan pendataan belum ya? Ada Bu yang sudah Oh, melakukan sudah. Nggak pendataan. apa-apa. Nah, ini jadi gini, gimana nih nanti kalau misalnya saya sudah melakukan pendataan, apakah harus pendataan ulang? Nah, untuk tahun 2026 nggak usah melakukan pendataan ulang ya, teman-teman ya, karena kan kita juga sosialisasinya di tengah-tengah tahun gitu ya. Nanti hasil dari teman-teman yang sudah melakukan pendataan itu nanti dikopikan saja di Google Sheet-nya ya. Atau enggak mau diisi ulang, diinput ulang ke apa namanya ke Google Form-nya juga boleh. Tapi kalau misalnya banyak gitu, karena kan kadang ada yang sampai dari 3 RW itu sampai 2.500-an gitu ya kakaknya. Nanti di copy di Google Sheet aja. Yang penting kan indikatornya sudah sama gitu ya, 6 indikator. Gitu. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita Bu, izin percobaan bertanya samplingnya boleh? ya. Izin Assalamualaikum, Bu. bertanya Bu boleh? Bu, Mangga, eh habis heulanya? boleh Bu Nenden, mangga Bu Nenden. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden Ella Yuliani dari Promkes UPTD Puskesmas Singaparna. Saya udah mencoba ya Bu, Mangga, ya. apa namanya, mengolah aplikasi itu. Betul. Jadi yang muncul misalkan 3 RW, misalkan ya Bu, udah dimasukkan nama-nama kakaknya. Ternyata pas kakak muncul di aplikasi misalkan si A, si B, si C, pas kenyataannya di lapangan bahwa si A itu udah meninggal, Hmm. apakah itu harus diganti dengan yang lain apa gimana Bu? Oke. Terus satu lagi ya Bu ya, Ah, eh, misal kurang dari 100 individu per desa, apakah itu harus mengambil lagi dari tetangganya atau bagaimana? Sekian dan terima kasih Ibu, hmm. hatur nuhun. Baik, kata nuhun Bu Nenden. Langsung aja ya. Nanti Iya. teman-teman bisa bertanya selanjutnya. Nah, yang pertama untuk kakak yang sudah meninggal gitu ya, namanya yang sudah meninggal. Ini bisa misalnya kakaknya sudah meninggal.
kalau di rumah itu misalnya masih ada individu yang lain, nggak Iya, apa-apa itu dijadikan sampel, tapi iya, tanpa kakaknya gitu ya, karena kakaknya iya, sudah meninggal. Tapi anggota rumah tangganya masih ada, itu ada. lanjutkan saja sebagai Oh sampel. iya, Yang kedua, kalau misalnya didapatkan rumahnya ternyata kosong karena udah pindah gitu ya, iya, belum terupdate datanya, itu nanti iya, ibu nggak usah melakukan random ulang, tapi pindah aja ke rumah sebelahnya. iya, Langsung aja iya, gitu iya. melakukan pendataan ke rumah Oh iya, sebelahnya. iya. Itu ya. Terima Kalau kasih. nggak Ya, ada ya ke rumah sebelahnya lagi. Yang penting masih dalam satu RW satu tersebut. wilayah. Iya, Betul, iya, satu iya, wilayah iya, tersebut gitu. iya. Nah, Terima kasih ya. itu. Kemudian yang kedua, kalau jumlahnya kurang dari 100 gitu ya Bu, apakah harus ditambahkan dengan cari sampel lain? Nggak usah. Jadi nanti ini kan karena kita kan asumsi ya, jadi rata-rata gitu ya untuk mendapatkan 100 individu itu harus dari 25 rumah. Dengan rata-rata anggota rumah tangganya 4. Cuma kan di lapangan pasti berbeda-beda ya. Iya, Jadi ada yang udah nanti, janda kan itu mungkin bakal kurang betul. dari 100, Bu. Ya, jadi nanti pembaginya sesuai dengan yang ibu dapatkan di lapangan. Oh, Berapa realnya? Misalnya dapatnya 80 ya berarti ya. pembaginya 80. Kalau dapatnya 105 berarti pembaginya 105. Itu meskipun tidak 100 di EPKPN-nya tidak masalah, kita tetap anggapannya 100 gitu ya. Iya. Tapi nanti pembaginya adalah jumlah yang ibu teman-teman dapatkan di lapangan. Oh, Realnya berapa pembaginya. gitu. Jadi nggak harus nyari rumah lain Ya. lagi untuk menggenapkan menjadi 100 individu. Oh Gitu ya iya, Bu Nenek. iya. Terima kasih banget, Bu. Sami-sami. Mangga kalau ada lagi. Pagi Bu Cita. Ya, mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bu dan semuanya. Saya Aifirtiana Hidayat Bu dari Puskesmas Tinewati. Tetanggaan Ya, sama Bu Nenen sih Bu. ya. Eh, Terima kasih atas pencerahannya Bu. Jadi ada beberapa yang kemarin belum terjawab, tapi sekarang udah bisa ya Bu ya. Terkait Ya. yang tadi jika sampelnya kurang dari 100, kemudian ada Mm-mm. kakak yang meninggal, nah udah gitu. Nah, paling yang saya masih ingin ditanyakan yang terkait tidak merokok ya Bu ya. Ya. Itu masuk ke dalam indikator PHS. Kenapa itu yang ditanyakannya hanya tidak merokok saja dan yang pernah merokok, sedangkan yang pasifnya tidak masuk Mm. Bu. Nah, Ya, itu juga ya. kan muncul pertanyaan dari kader juga setelah disosialisasikan ke kader, muncul nyeletuk si kader Pak, kenapa yang pasif nggak masuk ke indikator perilaku hidup sehat katanya gitu. Sedangkan kan Mm. yang perokok pasif itu lebih Mm. besar itu apa potensinya untuk menjadi sakit gitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini saya tanyakan, ini kan PHS tiap tahunnya Bu ya dengan asumsi 100 anggota keluarga per desa. Nah, apakah nanti kemudian kita setelah PHS nanti tahun berikutnya kita yang tidak ber-PHS-nya itu kita lakukan apa namanya pembinaan Mm. ya, jadi supaya terjadi perubahan perilaku menjadi ber-PHS gitu ya. Apakah nanti ke depannya itu yang sudah ke, apa keluarga yang sudah dijadikan sampel itu nantinya masuk lagi ke kriteria sasaran populasi itu maksudnya. Jadi masuk lagi ke populasi nanti kan siapa tahu nanti kalau masuk ke populasi ada kemungkinan nanti jadi lagi masuk lagi ke sampel kan gitu Bu, meskipun probabilitasnya hanya kecil gitu. Nah, mungkin itu Mm. saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ait, terima kasih ya masukannya. Ini juga yang ini ya, apa namanya yang pasif ya. Karena memang kita kalau PHS karena eh, betul-betul kita mau lihatnya tidak merokok aja dulu gitu ya Pak. Jadi untuk yang pasifnya belum kita jamah gitu ya. Mungkin nanti ke depannya itu sebagai tambahan pengembangan. Mungkin kan nanti kalau teman-teman oh ternyata di lapangan yang pasifnya itu banyak gitu yang maksudnya yang mendapat yang perlu didata juga nanti akan kita tambahkan di ke depannya. Nah, untuk saat ini kita fokusnya memang ke yang betul-betul perilakunya yang tidak merokok dulu ya, karena memang yang harapannya nanti kita intervensinya ke hasil dari perilaku hidup sehatnya ini gitu ya. Harapannya nanti yang merokoknya kita intervensi sehingga nanti yang apa namanya yang pasif, yang perokok pasifnya itu akan eh, apa intervensi tidak langsung dari yang merokok. Jadi kita merokoknya memang yang intervensinya yang tidak merokok dulu gitu ya Pak. Jadi kita tidak mengambil data yang perokok pasif ya.
Kedua, untuk pembinaan. Nah, ini agak berbeda dengan PHBS rumah tangga karena kalau PHBS rumah tangga pasti yang dibinanya adalah rumah tangga yang tidak ber-PHBS. Dengan harapan yang rumah tangga sudah ber-PHBS itu akan terus begitu gitu ya Pak. Jadi tidak perlu dibina. Jadi arahan binaannya adalah rumah tangga yang tidak ber-PHBS. Nah, untuk yang PHS ini karena individu, jadi pembinaannya memang ke seluruh penduduk harusnya gitu ya ke seluruh penduduk melalui apa? Melalui kalau kita di Promkes berarti motornya, alatnya adalah apa? Gerakan edukasi gitu ya Pak, tanpa melihat si individu ini apakah sudah berperilaku hidup sehat ataukah belum gitu ya. Jadi misalnya didapatkan tahun ini nanti tahun depan juga ada kemungkinan akan tersampling kembali itu tidak masalah gitu ya. Tidak apa-apa karena sifatnya juga survei gitu. Jadi nanti pembinaannya tetap ke seluruh penduduk yang ada di wilayah teman-teman. Tapi budaya investasi masyarakat, penguatannya lewat posyandunya. Karena harapannya nanti ibu-ibu kader yang sudah mendapatkan orientasi keterampilan 25 kader memanfaatkan ini untuk menyampaikan edukasi tentang perilaku hidup sehat ke penduduk yang datangnya ke posyandu gitu ya Pak. Kemudian lewat apa lagi nih? Eh, Intervensinya yang kedua, pembudayaan hidup sehat di tatanan sekolah ke anak-anak sekolah. Nanti melalui apa kerjasamanya Promkes sama Awusremnya. Itu ya Pak. Nah, kemudian nanti tatanan apa lagi? Tatanan tempat kerja untuk menyasar usia-usia produktifnya dengan kerjasamanya dengan program cash. Nah, agak sedikit berbeda. Nanti pembimbingan dengan tatanan pemanfaatnya di pertatanan gitu Pak. Jadi nggak langsung menyasar penduduknya ya. Cuman mungkin itu salah satu karena kalau menyusur penduduknya kan pasti teman-teman susah juga ya, sulit juga ya karena banyak banget kan penduduknya aja sewilayah bisa berapa ribu gitu. Kalau mau misalnya ngumpulin masa gitu kan pertama anggarannya juga terbatas, tenaganya juga terbatas. Jadi nanti kita bisa salah satu pendekatannya dengan pembinaannya itu dengan pembudayaan hidup sehatnya di tatanan-tatanan. Nanti tatanan posyandu melalui penguatan posyandunya, tatanan masyarakat melalui penguatan posyandu dan kadernya, kemudian di tatanan sekolah melalui program Ausremnya, aksi bergizinya gitu. Kemudian nanti ke tatanan tempat kerja baik formal maupun informalnya dengan melibatkan tim Kesjaornya gitu ya, kesehatan kerjanya, melibatkan juga lintas sektornya gitu. Nah, itu Pak nanti pembinaannya bentukannya begitu menjadi salah satu karena kalau kita mau langsung membina ke seluruh penduduk yang ada di situ kan agak kesulitan gitu ya Pak. Jadi nanti pendekatannya salah satunya mungkin bisa melalui pendekatan pembudayaan hidup sehat di tatanan-tatanan. Gitu ya Pak Ait ya. Ya baik Bu. Tapi Bu itu kalau yang ke apa ke EPKP ya kalau nggak salah yang pembinaan Ada jumlah ya. hidup sehatnya itu ada Betul. jumlah bukan kelompok Betul yang tadi jumlah. sudah Ibu. Ya, Nah kan terus itu Bu satu harus lagi Bu 100 itu ya. uh, Harus yang untuk seluruh ya. sampling Bu. Yang Ya. untuk sampling Bu kan udah dikasih template-nya ya yang Excel Mm-mm. yang ada dua Boleh. versi itu. Tapi Ya. kebanyakan dari teman bukan kebanyakan sih ada juga teman-teman yang udah ngedownload tapi Mm. pas dimasukkan datanya itu yang hasil samplingnya itu error Bu. Gak muncul apakah Oh. dari Microsoft Office-nya atau Nah, apa oh gimana ya. Bu? Kemarin memang ada dua versi ya Pak. Yang alternatif itu kan memang kita keterbatasan berbedaan Excel ya, Excel tahun berapa gitu ya. Nah, untuk yang alternatif itu memang cuma sampai kayaknya itu 1.000 maksimal. Nah, error satu faktornya teman-teman melebihi dari 1.000 yang saya batasin, saya kunci di 1.000 gitu ya. Nah ini udah saya buka lagi, nanti saya share lagi ya Pak. Saya sudah buka sampai 2.500. Karena mungkin maksimal ada segitu ya. Saya tapi kurang tahu sih kalau Hmm. di Tasik. Mungkin nanti kalau misalnya error lagi, saya akan lebarin lagi. Si sampelnya bisa sampai 3.000 misalnya gitu ya. Nanti dicoba dulu, saya udah tambahin sampai 2.500. Mudah-mudahan sih bisa ya, karena mungkin nggak sebanyak itu. Itu mungkin ya Ya, Pak Ait. tapi Bu Nah, yang maaf Bu, yang kemarin juga belum
Nanti mungkin kurang itu dari bisa yang kemarin ada bisa nanti coba ke saya aja Japri ya. Karena saya harus lihat dulu Bu. misalnya kayak gimana gitu Pak. Baik Salahnya Bu. gitu. Ya, Itu ya makasih pahit Bu. ya. Ya. Gitu. Mangga sambil lagi sebelum latihan pemilihan. Ibu Oh mangga. di puskesmas Ya, 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 ya. lihat dari ini Bu, ya, dari untuk data responden itu kebetulan Ya. kecamatan yang harus diisinya kecamatan Mangureja itu tidak ada Bu, adanya Oh, Mangubumi. Nanti bukan. kalau misalkan Puskesmas Mangureja sudah mulai pendataan, apakah kita masuknya di Kecamatan Mangkubumi saja atau bagaimana Bu? Oh, nanti saya tambahkan ya Bu. Kecamatan apa ya Bu? Punten ya. Yang nggak Mangunreja, ada. Mangunreja ya. ya Oke. Mangunreja. Nanti saya lihat dulu ya. Nanti tambahkan. Nanti teman aja. Ya, Izin Bu Rencananya mau Cita. kapan ya Bu turun lapangannya? mungkin di bulan depan Bu, di Bulan depan, bulan Juli ya? bulan Juli sesuai Oh dengan ya, siapa. siap-siap. Nanti saya update ya Bu. Ya, Hatur nuhun Bu. ya sama-sama Bu. Izin Bu Cita, kemarin itu yang belum masuk itu Kecamatan Mangunreja sama Ya. Kecamatan Tanjung Jaya kalau Kabupaten Tasikmalaya. Oh, Kecamatan Tanjung Jaya ya Bu. Ya, betul. Tanjung Jaya dan Mangunreja. Siap. Nanti diupdate ya Bu ya. Hatur nuhun. Mangga anu sanesna mumpung narasumber Ibu Cita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat jadi milik kita khususon Kabupaten Tasikmalaya Wungkul tepat coro sareng nu sanes mangga kesempatan Assalamualaikum, diberikan luas-luasnya. Mangga ning Waalaikumsalam. Agden. izin Mangga. Bu, saya dari Puskesmas. Mungkin kan tadi kata Ibu, kalau yang sudah berlangsung pendataan bisa nggak usah diulang gitu ya. Langsung dimasukkan ke link aplikasi atau ke Betul. ya, ya. Karena kan di Sukaraja kalau saya itu suka langsung sekalian ke posyandu gitu Bu. Jadi bawa form sekalian ke posyandu langsung ke sasarannya gitu ditanyakan Hmm. gitu. Jadi bisa ya Bu itu datanya dipakai saja ya? Boleh. Iya, Bu. Karena kan kita juga masuknya di tengah-tengah ya. Harapannya mah kan eh, sama gitu ya. Nanti ya samplingannya sama. Memilih RW, kemana memilih rumah tangga. Bagi teman-teman yang udah, karena kasihan disuruh ulang lagi ya, Bu. Ya. Nanti ngedata lagi ulang. Jadi nanti data yang sudah ada tahun ini tinggal dikopikan saja ke Google Oh Spreadsheet. iya, Nggak ya diulang. baik terima Ya, kasih. gitu. Paling tahun depan dimulainya sama Untuk ya. tahun depan Bu mungkin Hmm. bertanya juga ya karena ada di anggaran menu BOK 2027 ya. Di Oh, situ kan ada data pengumpulan survei ya. PHBS, Hmm. PHS PHS. gitu ya. Hmm. Nah untuk itu kita apakah tetap sampling sasarannya atau Hmm. bagaimana gitu? Soalnya kan Oh, ya. terkait dari anggaran mau diajukan gitu, mau dibikin Oh, iya. RAB-nya gitu Bu. Ya, Oh, iya. gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang tuh kan memang ada sosialisasi juga BLK ya. Tapi izin Bu, jadi apa namanya info kemarin itu, info terbarunya, jadi untuk yang PHS di cancel dulu, nggak ada dulu. Jadi kemungkinannya tidak dilaksanakan di tahun 2027 gitu ya Bu. Itu paling mungkin 2028. Nah, jadi untuk 2027 meskipun belum ada BOK, tetap sampling aja. Berarti nanti juga kalau misalnya udah ada BOK juga mungkin sampling juga aja Bu, disamakan dulu aja. Kecuali nih ya Bu, misalnya dari pusat sudah ada pedoman yang secara nasionalnya mau seperti apa gitu ya. Nanti kita mengikuti itu. Tapi untuk sementara kita ajukannya sampling dulu aja seperti yang sudah kita lakukan. Gitu ya Bu. Oh iya baik Bu. Oh iya Bu, waktu kemarin tahun 2025 juga saya kan kan ini aplikasinya baru tahun 2025 juga kalau saya itu seperti Ibu misalnya dari per desa 100 terus Hmm. nanti dibagi posyandu misalnya posyandu ada 6. Nah, desa itu saya bagi dulu ke 6 misalnya dapatnya berapa puluh anggota keluarga. Terus nanti dari Hmm. situ dari RW saya di random lagi ke RT dulu secara Iya. manual gitu bukan Iya, iya, iya. kayak Ya, seperti ya aplikasi betul. sekarang gitu. Iya, sebetulnya Ya sama seperti aja ya itu. Bu. Iya,
prinsipnya Ya, kayak Ibu udah dilakukan sama. Karena tapi beberapa teman kan berbeda-beda ya. Jadi mulai nanti oke. tahun ini harapannya ada beberapa yang sudah terstandar, tahun depan harapannya sama semuanya gitu ya, seperti yang Ya, dilakukan Ibu juga. Gitu Ibu. Hatur nuhun ya, Bu. ya. Ya, sami-sami. Arta. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti sepertinya kalau di Tasikmalaya Bu Wila sudah tidak terlalu ini ya, maksudnya kesulitan gitu ya dalam pemilihan sampelnya gitu ya. Paling saya coba ya sambil menunggu teman-teman, saya coba ini. Bu boleh bertanya. Boleh-boleh Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Waalaikumsalam. Puskesmas Cineam. Ya Teh. Terkait data PHS yang 2025, kan Ya, dulu pernah pendataan, tapi saya itu nggak mencantumkan NIK. Nah, ya. kalau di ini di apa di aplikasi di link kan harus ngisi NIK. Itu kan Mm-mm. ada bintangnya, Bu. Kalau Ya, misalkan yang berbintang kan wajib diisi. Kalau ya. misalkan tidak diisi NIK itu gimana? Oke, Ya, siap. jadi nggak bisa Oh ke ya, tahap selanjutnya mungkin oh gitu. ya, siap-siap. Jadi kemarin kan karena banyak teman-teman juga yang di lapangan susah ya Bu mendapatkannya ya zaman sekarang ya. Jadi udah diupdate lagi diisi nol aja kalau nanti respondennya tidak mau memberikan nomor NIK-nya. Udah bisa. Oh iya. Jadi isi nol Mm-mm. aja atau enggak strip, nanti langsung otomatis ke pertanyaan selanjutnya. Gitu ya, Teh Dewi Ya, ya. satu lagi Bu, untuk Ya, Mangga. aktivitas fisik itu Ya, kan harus olahraga betul, yang ya yang BBTT itu. Kalau betul. misalkan hanya jogging aja gitu, Hmm? sekedar jalan-jalan itu Hmm? bisa masuk nggak Bu? Bisa. Kan jogging, jalan-jalan juga olahraga ya. Karena kan mereka bukan jalan ke warung gitu-gitu ya, Bu. Cuman nanti ditanyain lagi seminggu berapa kali gitu ya. Jogging atau jalan-jalannya gitu. Berapa kali, kemudian berapa lama, apakah rutin, terus-menerus ataukah tidak gitu ya. Karena kan aktivitas fisik yang sifatnya olahraga kebugaran, BBTT yang dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya. Terus-menerus itu boleh setiap hari, boleh seminggu 3 kali. Yang penting memenuhi 150 menit per minggu. Kalau misalnya jawabannya saya suka Bu jogging atau jalan-jalan, tapi nggak tiap, tapi seminggu paling cuma sekali gitu. Sekalinya juga paling cuma 1 jam. Oh berarti tidak memenuhi ya meskipun dia olahraga tuh jalan-jalan atau jogging gitu ya Teh. Gitu. Jadi harus ditanyakan itu masuk ke olahraga, tapi nanti ditanyakan lagi, ibu jogging sama jalan-jalannya, jalan kaki, jalan pagi harinya, rutin apa enggak? Oke Jawabannya Bu. misalnya rutinnya. Jadi patokannya aktivitas fisik olahraga baik itu jogging, renang, naik sepeda, bulu tangkis, kemudian apa lari gitu ya, senam dilakukan secara terus-menerus minimal 150 menit per minggu gitu. Kalau kurang dari itu meskipun olahraga berarti tidak masuk gitu ya. Gitu Teh Dewi. Ada lagi yang Ya, mau ditanya? makasih Bu. Sami-sami. Nah, ini ya teman-teman saya mau sedikit share aja ngingetin, nggak ngingetin sih ya, cuman ini coba aja. Nah, ini nanti untuk pemilihan samplingnya, ini suka ada beberapa tadi ada yang error, ada yang nggak bisa gitu ya. Nah, ini nanti yang pertama memilih RW. Ada berapa di RW kita? Cuma ada 10 RW misalnya ya. Nah, ini kita list dulu ya RW-nya sampai 10, kemudian nanti di sini diisi jumlahnya 10 RW. Nah, nanti ini otomatis hasilnya ada ya RW 2, RW 5, RW 8. Kalau hasil ini jangan lupa di copy ini ya. Karena nanti dia kalau nggak di copy akan berubah lagi. Di copy ke Excel yang baru gitu ya. Kalau nggak di copy ke sheet yang baru atau enggak lebih amannya ke Excel yang baru gitu ya. Copy atau enggak di skinnya di depan kadang berubah lagi gitu kalau ada perubahan aja ada pergerakan aja gitu nanti berubah lagi gitu ya. Nah ini jangan lupa hasil randomnya nanti di screenshot kalau enggak di copy ke Excel yang baru sama juga samping rutanya kalau misalnya sudah mendapatkan gitu ya dari 3 RW itu dapatlah 40 rumah dapat 40 kakak
Kalau nggak dapat 100 kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 100 kakak ya. Misalnya. Jadi dihapus aja. Waktu sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ini saya contohnya sampai 1000 sih ya, Bu. Nah, 400. Nah, misalnya ada jumlah rumah tangganya 100. Di sini jangan lupa isi 100 ya, Bu. Teman-teman ya. Nah, inilah nanti hasil randomnya sama. Jangan lupa di copy atau enggak di screenshot, kemudian di screenshot atau enggak di copy, dipindahkan ke Excel yang baru sama dengan hasil pemilihan rumah tangga RW-nya gitu ya. Ini karena kalau nggak di copy nanti dia berubah lagi. Gitu, teman-teman ya. Ada lagi yang bertanyakan? Puntanya teman-teman lagi Indonesia Raya dulu sebentar izin. Mangga, Bu Cita, mangga. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan? Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Itu ya paling yang sering ada kendala tuh pertama yang samplingannya di lapangan. Nanti setelah pemilihan RW didapatkan, jangan lupa untuk di screenshot atau enggak dikopikan ke Excel yang baru. Begitu pula dengan pemilihan rumah tangganya. Nanti kalau sudah didapatkan rumah tangga secara random, di screenshot atau enggak dikopikan ke Excelnya gitu ya. Itu kemudian ini yang umum-umum ya yang biasanya ada di lapangan ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau gimana dengan jumlahnya kalau kurang itu nanti pembaginya disesuaikan dengan jumlah individu yang real didapatkan di lapangan ya. Di EPKP-nya nggak masalah tetap 100, tapi nanti di lapangan perhitungannya tetap dibagi dengan yang didapatkan gitu ya. Meskipun kurang ataupun lebih itu tidak masalah. Kalau kurang tidak usah mencari rumah tangga yang baru atau kepala keluarga yang baru, pakai aja sedapatnya. Kalaupun lebih, kurangin. Itu, kemudian gimana kalau yang ketiga, kalau didapatkan rumah yang kosong, itu nanti tinggal pindah aja ke sebelahnya ya. Yang penting masih ada di satu wilayah itu. Kemudian tadi yang empat nih, yang jarang ditanyain sama teman-teman. Dan tadi ada yang ditanyakan, Kak, gimana kalau kepala keluarganya sudah meninggal? Itu nggak masalah, nanti kan individu yang ada di rumahnya tetap menjadi sampling, yang tidak menjadi sampling adalah kepala keluarganya. Itu ya teman-teman. Kemudian nitip satu lagi untuk pembinaannya tadi. Untuk pembinaan PHS-nya diarahkannya kepada pemberdayaan hidup sehat di berbagai tatanan. Gitu ya. Dan penggerakan-penggerakan germasnya. Gitu ya. Penggerakan germas dan germas ya. Dan penggerakan kampanye kesehatannya. Dengan tema-temanya ya tentunya tema-tema yang ada di PHS, aktivitas fisik, tidak merokok, konsumsi buah dan sayur, screening kesehatan. Nah, ini screening kesehatan sekalian bisa diarahkan untuk ke CKG gitu ya, supaya dua indikator ini terpenuhi gitu ya. Kalau enggak, diarahkannya untuk datang ke posyandu ketika hari buka posyandu. Jadi, PHS-nya tercapai, sasaran penggerakan sasaran untuk ke posyandunya juga meningkat gitu ya. Itu salah satu pembinaannya bentukannya seperti itu. Itu kemudian boleh enggak kalau misalnya pembinaannya bentuk yang lain, boleh kalau misalnya punya anggaran gitu ya. Di hari-hari besar tuh misalnya ada kayak HT HT apa
HTTS gitu ya, Hari Tanpa Tembakau Sedunia, kalau enggak Hari Cuci Tangan. Pakai sabun sedunia itu biasanya bisa dimanfaatkan ya buat edukasi. Itu bisa dimasukkan menjadi salah satu bentuk pembinaannya. Atau misalnya hari jadi kabupaten tuh misalnya jalan sehat. Nah itu untuk meningkatkan aktivitas fisik itu bisa ya. Terus ada edukasinya. Itu teman-teman ya sederhana aja untuk pembinaannya. Nggak usah dengan sengaja mengumpulkan gitu ya. Kita lagi biasanya nih gabung sama program lain, sama program Ausrem mau apa biasanya ke sekolah mah hari ini nih bentar lagi nih bulan Juni Juli ya ada bias kalau enggak bukan ya bias bisa kemudian apa bukan jejaring apa biasanya screening di anak sekolah itu ya ada ya anak sekolah yang baru itu bisa kita ikut datang ke sekolah buat edukasi. Nah, nanti jumlah siswa yang ada di sekolah itu berapa? Itu bisa dijadikan laporan hasil pembinaan PHS-nya gitu ya. Kalau enggak yang posyandu berapa yang datang ke posyandu? Hitungnya tiap bulan aja diakumulasiin itu juga bisa jadi jumlah yang dibina PHS-nya gitu ya Pak. Ya teman-teman ya, itu salah satu menyiasatinya dengan segala keterbatasan di lapangan. Itu mungkin teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Itu sih Bu, inti-intinya. itu Bu untuk yang hasil nanti kan kita ngisi ke Google Form ya Bu. Apakah nanti Betul. muncul hasil ber-PHS tidak Ah, ya. ber-PHS-nya gitu Oke. Ya, Excelnya? nanti udah kita setting ya Pak, udah kita otomatiskan hitung sendiri, jadi teman-teman nggak usah ngitung manual ya. Nanti kita bagikan Google Spread-nya ya, Google Sheet-nya. Itu nanti udah otomatis muncul di kesimpulannya ini ber-PHBS atau tidak ber-PHBS gitu ya. Paling nanti teman-teman mungkin yang agak ngitung manualnya adalah ya nanti kalau itu kan per individu ya Pak. Ini individu A PHS, individu B tidak ber-PHS. Mungkin nanti teman-teman yang manual ngitung PHS-nya berapa persen gitu ya dibagi dengan jumlahnya. Masih berapa ya kan update tangannya apakah screeningnya gitu ya itu nanti yang bisa jadi kita dasar dalam melakukan program gitu ya pendekatan itu intervensi itu teman-teman itu ya sekarang mah apa aja dilakukan gitu ya caranya supaya udah itu nggak harus sengaja mengadakan pembinaan gitu ya mengumpulkan penduduk gitu ya itu nggak usah nanti misal teman-teman mah lagi SMD MMD SMD-nya kadang udah lewat Google Form juga ya sama ya kayak gini ya MMD lah misalnya itu sekalian pembinaan PHS gitu ya ke lintas sektornya gitu sekalian ada masukin selipin tentang materi PHS-nya gitu tuh teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan lagi itu ya teman-teman. Jadi nanti pendataan bagi yang belum harapannya di bulan Juli sampai September ini teman-teman melakukan pendataannya menggunakan pensamplingan yang sama gitu ya. Padahal kan sebetulnya teman-teman juga ada beberapa yang sudah melakukan itu ya. Tapi ini diseragamkan supaya hasilnya bisa dipakai untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Itu harapannya yang belum di bulan Juli sampai September lakukan pendataan. Kemudian nanti diolah datanya di bulan Oktober November. Nanti mungkin Desember kita akan ketemu lagi secara daring mungkin ya untuk membahas tentang hasil PHS-nya. Itu Bu Wila ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada Mangga lagi? teman-teman Enggak? bisa anu Udah. bade naros deui terkait aplikasi Udah ya PHS. kayaknya mah udah mulai tercerahkan ya. Udah mulai tercerahkan. Cara pensamplingan sama itu sama apa ya biasanya lupa di copy jadi berubah-ubah namanya yang tadi nama-namanya sama RW-nya rubah-rubah gitu. Itu paling Bu Wila sih sebenarnya di lapangan maya teman-teman sering temuin tuh itu error di pensamplingan gitu ya. Karena kemarin saya cuman dikunci di samplingnya sampai 1.000. Mungkin ini pakai yang baru nanti di share lagi. Saya share aja lah di sini ya. Nanti teman-teman download aja. Ya karena Itu ada kecamatan yang lebih dari 1.000 Bu, itunya ya, respondennya iya seperti ya, iya. Saya Galontang, tuh ya Pak, itu iya 1.600. betul ya. Jadi kemarin tuh kayaknya 1.000 aja cukup deh, nggak terlalu banyak. Ternyata untuk beberapa daerah yang luas itu kayak Tasik salah satunya ternyata banyak ya Bu. Betul, Di kota iya pun Bu. gitu ternyata iya gitu. Nanti ya saya ini dulu sebentar. Nanti teman-teman pakai coba yang ini aja. Ini sih mudah-mudahan udah
kompatibel buat semuanya ya. Mudah-mudahan ya. Itu sih Bu, biasanya yang paling banyak hambatan tuh itu. Kalau untuk DO mah karena teman-teman kan sudah terbiasa dengan PHBS ya, jadi sebetulnya tidak terlalu sulit sih untuk DO-nya ya. Cuman yang screening tambahan baru 2 indikator itu aja, itu gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Izin Bu, kemarin itu kan kita ada kegiatan dengan PKK Kabupaten dan Oh iya betul. pada saat acara tersebut saya sekalian sosialisasi juga tentang PHS Betul, karena siap, siap. para anggota PKK Kabupaten itu mereka belum tersosialisasikan semua tentang Betul, betul. PHS ini. Ya, betul, Nah, betul. yang jadi masalah itu Bu, kan setiap tahun itu PKK itu suka meminta data Hmm, PHBS rumah tangga kalau dulu ya. siap, Ini siap. kaitannya mungkin dengan kegiatan PWKSS mungkin. Ya. Eh, Bu, Cena gimana kalau Hmm, misalkan ada perubahan gitu, indikatornya juga kan berubah. Ini gimana Bu, pencerahannya? siap. Nah, untuk PKK mungkin nanti saya koordinasi lebih lanjut dengan Bu ini karena kebetulan Buka Timker Promkes juga kan anggota di PKK Provinsi ya. Mungkin nanti kita berjenjang gitu ya Bu, berkirim suratnya menjelaskan ada perubahan ini di tingkat PKK Provinsi, bahwa nanti Bu ini yang berkoordinasi, kemudian nanti berjenjang ke kabupaten kotanya gitu ya, bahwa nggak apa-apa misalnya untuk kebutuhan itu tetapi sekarang namanya PHS gitu ya, meskipun nanti untuk penilaian PHBS misalnya gitu rumah tangga tapi kita menggunakannya PHS. Itu mungkin ya Bu, salah satu nanti akan kami tindak lanjutnya seperti itu mungkin ya Bu Wila ya. Ya Sementara Bu, itu terima kasih ya sebelumnya. nanti diingatkan lagi sama saya Bu ini jangan juga lupa. Kemudian yang kedua ini kemarin ada beberapa daerah yang kenapa sih melakukan pendataan aja, dan mungkin nanti ada dua, jadi satu itu yang ke PKK, kemudian nanti yang kedua juga kita akan bersurat terkait tentang pendataan survei PHS-nya itu untuk sebagai apa sih Bu namanya, info untuk kecamatannya gitu, untuk kecamatan kelurahannya bahwa dilakukan ini ke warganya gitu ya, untuk kebutuhannya program apa gitu. Itu mungkin kita akan bersurat itu juga gitu ya. Cuma untuk membantu aja sih, mempermudah teman-teman. Semoga aja dengan adanya surat itu mah jadi kenapa sih dilakukan pendataan baru aja kemarin gitu ya. Karena kan kadang beberapa daerah juga suka ada pendataan identiknya dengan adanya bantuan atau apa. Mungkin dengan itu bisa sebagai itu. Itu mungkin Bu nanti akan kami tindak lanjuti itu surat terkait tentang permohonan pendataannya, datanya, sama nanti yang ini akan kami sampaikan ke PKK di tingkat provinsinya mungkin gitu ya. Nanti Siap berjenjang Bu. ke kabupaten kota. Itu mungkin Bu Ila ya Ya, untuk terkait siap Bu. itu. Ya, Itu ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Nah ini udah saya share ya yang alternatif random RW sama rutanya. Nanti dicoba aja kalau masih ada hambatan bisa langsung japri aja mungkin ke saya ya Bu Ila ya. Nanti ya, bisa kontak-kontakan, boleh lewat Bu Wila, boleh langsung juga boleh, tidak masalah. Boleh, mangga. Itu terima palingan kasih. ya teman-teman. Ada lagi nggak? Teman-teman sudah Sudah tidak cukup? ada yang Mau ditanyakan coba lagi? lagi dulu ya? Karena kalau belum dicoba tuh biasanya nggak nemu hambatannya. Nanti biasanya kalau Iya, udah iya, mulai dicoba tuh ya, mau turun baru, oh ini nanti jalan. Kalau misalnya ada siap, kesalahan apa, diselesaikan aja. Gitu paling Bu siap. Wila. Hapuntenna bilih engke panginten abi sering ngajapri Ibu. Mangga. Iya, Bilih nggak aya apa-apa, titipan mangga. Iya, pertarasan ti iya. rerencangan. Mohon. Iya, mangga-mangga. Boleh, boleh lewat Bu Ila, boleh langsung juga mangga dipersilakan. Siap, Mungkin siap. itu aja. Kalau misalnya sudah tidak ada, dicukupkan aja mungkin Bu Ila ya. Siap, Bu. Itu paling Siap. nanti beberapa catatan nanti juga saya akan sampaikan ke Bu Winnie. Itu teman-teman nanti mah cobain dulu aja ya. Kalau nggak dicoba teh suka belum nemu apanya permasalahannya teh di mana gitu ya. Jadi harus kita coba dulu di lapangan. Baru nanti tuh oh ininya nggak bisa, itunya nggak bisa. Nah itu nanti sambil jalan aja. Itu Siap, ya teman-teman ya. siap. Siap, kalau misalnya nggak ada mas, saya cukupkan sekian aja ya Bu Wila ya sama teman-teman ya. Mohon maaf Siap. untuk semua kesalahan, keterbatasan, dan lainnya. Saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berikan aplaus untuk Ibu Cita.
di kegiatan Zoom kita pada hari ini. Terima kasih Bu, terima kasih sebesar-besarnya karena Ibu telah bersedia untuk menjadi narasumber walaupun via daring. Kami semua menjadi tercerahkan terkait PHS ini karena memang ada beberapa yang ite kumahannya tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman kepada Ibu dan alhamdulillah jadi tercerahkan, terjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman petugas Promkes Puskesmas Kabupaten Tasikmalaya, demikian Zoom kita pada hari ini. Semoga Zoom ini bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun misalkan ada pertanyaan terkait aplikasi, bisa nanti dititipkan pertanyaan ke saya, nanti akan saya share ke Ibu Cita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman Bu Wila ya. Mangga Bu, mangga. Pak Komjen. Pak Sintayong gua Pak Komjen kumaha? sambutan Kumaha kamari ya. jelasnya, aya nama. Jelas Iya, teu. Bu. Bu, kumaha? Wah, Bu, di Tarajuma makin ya. terang-menerang we, Hiji Bu. desa Iya, kan atuh RW-na ayeuna mah. ngetilu. Berarti KB Kumaha, sadaya kumaha. Tiluana RW-na. di Tarajuma hiji desa teh RW-na teh tilu. Jadi kan berarti sadesa kabeh jadi sampelnya. Iya. Ami di Iya. abi aya nu kitu, Teh Yong. Leuwih ti 1000 Bu atuh aing. Tilu RW tapi kakaknya lu di 1000 gitu. Heeh. Jadi sadesa teh sa RW teh leuwih ti 1000 berarti kabeh. Bae atuh ulah Kak, kumaha Pak Gus? Bu, kami itu teh kan petugas, kang etanana teh petugas atau kader. Nah, kebetulan kan ayeuna teh tahun RAB PBOK 2027. Nah, misalkan kami itu teh wajib ku petugas sama kader, jadi abi pada ngalabeutkeun misalkan satu desa 2 orang, tapi petugasnya meureun kader hiji, petugas hiji. Apakah seperti itu? Benar abena atau nanti semua kader maksudnya semuanya itu kader contoh jadi kan salah petugasnya teh 18 orang itu pelaksananya 1 kali dalam 1 tahun serta itu atau kumaha. Tah, Ari Abi mah kembali dari ke teman-teman semua. Nah, bade seperti Pak Agus, jadi oleh nakes dan oleh kader, atanapi bade ku kader wungkul. Da karena ada teman-teman yang anu desana sakedik mah Pak Agus ku anjeuna gitu. Pendataan teh tidak melibatkan kader. Jika Thomas ampun. Izin Bu, izin sharing ya Pak Agus, Bu Wila. Kumaha. Laras tadi Kumaha jadi sekjen dikembalikan Kanggo teknis nama biasanya dikembalikan ke puskesmas masing-masing Bu karena terkait dengan anggaran. Jadi biasa wae ayeuna hoyong pusadaya kader tapi anggaran itu pasti kan nanti kan dibatasi. Misalnya posyandu A berapa orang yang dijadikan buat SPJ-nya berapa orang, tapi yang melaksanakannya semuanya Bu gitu. Jadi jangan terfokus ke yang 2 orang kader itu. Jadi semuanya kader terlibat. Seperti itu sih sepertinya Bu. Iya. Di lapangan mah bebas. Tapi mending SPJ nama 1 kader 1 petugas. Tapi kan tetap bising kayak kader mah. Ya, saya juga sama. Jadi yang minimal kayak buat petugas Bu yang memeriksa kan hasilnya itu validasi tadi suruh Citama untuk validasi data yang dari kader apakah benar tidak sebelum kita input ke aplikasi G-Form-nya gitu. Betul, setuju. Di menu nawe jadi pertama untuk sosialisasi dulu, terus nanti keduanya baru transport pendataannya, terus ketiganya baru perekapan dan pelaporan. Nah, itu bisa petugas kita gitu. Ya, itu Jadi kan ada, dibalikin lagi. di poin-poin. Model sosialisasi itu kan contoh Tinawati nggak dimasukin tuh ke bawah karena ada pertemuan sama Singapura kita di situ sosialisasinya gitu. Bukan tiap desa tiap teknis sih sebetulnya teknis ke masing-masing puskesmas itu mah terkait anggaran.
Pak Agus Oke. terselamatkan tah. Berarti udah benar nakes jeung kadar. Oke. Soalnya tadi disusunkan per hari ini Oh, jangan kedah aya oh, teh Teh ieu teh. Agnet kena di-share atuh meh ningali contohna. RAB. Ningali ieu Oh, teh. RAB. Heeh. Atau sambil tos Itu nih dikumpulkan kalau Agnet. kita harapokna. Meh saruan net didinya mah. Sok Bumi alungkan Oh, ka mah dia. gampang ke. Hasil Sok akhir ge amparkeun. biasana ge divalidasi deui apakah masuk atau tapi Nah, henteu biasana gitu. kan gitu. Ya, Kita ajuin eta tuh ieu ternyata udah ge diajuin nuhun. tidak sesuai dikeluarkan deui. Ah, ya Oh, ieu ge acan kela tingkat ke kela. puskesmasna. Padon Bumi ning Alungkan tadi Agnes teh saur Bu jantenkeun Cita kohos cenanya tah. tahun 2027 teh tina BOK moal aya anggaran kanggo PHS cenanya tadi teh. Mohon, Raras. Tapi nembe abi Tapi nembe untuk abi pelaksanaan pendataan sekabuk-kapus nyaur ternyata Hmm? di BOK 2027 itu ada juknisnya di poin manajemen puskesmas nomor Iya 5 ada. tentang pengumpulan data surveillance Iya. perilaku hidup sehat. Ya, Ya abi ada. ngisi da eta. Kubenhara teh kita ngisi Mhm. eta Pokoknya anu nu promkes pengumpulan. mah di poin manajemennya itu promkes sadaya tuh. Mhm. Ya nu Itu aya teh eta UKK anu bagian timur. ya maksudnya kan yang promkes mah di situ ngumpul di manajemen ya. Oh Tapi iya. kan Berarti alhamdulillah UPKDK atuh gen komisi masuk karena EPKP Promkes kan eta UPKD Pustu ILP kan udah masuk ke Promkes tina EPKP. Berarti emang ku Promkes semuana. Promkes semua Nah, pendampingan itu pelaksanaan ILP. Iya, betul. PKDK PKDK. nya pendampingan DLP kan belum. Cetak Promkes. promkesna PHS lah hiji gitu ulah seueur-seueur teuing atuh. Ada limun PJ klaster hijina Capek eta teh jadi searteuingnya. we ku Promkes. Ya, ngopi heula we eta. Waduh. Promkes mah cenah taya damel eta jadi we. saha eta nu nyarios kitu saha. Ah, henteu seueur we cenah Promkes mah ameng wae Ibu cenah gitu. izin live-nya. Iya, Dayana. Cina tukeran manehanana jadi promkes gitu. Sok, abi gitu nu di puskesmas. Layanan gitu. Bener. Weh. Abi mah can nyobaan anu random teh. Ngalir kan Gus. Biar kene ngalabus-labuskeun anda. Ngerobah akana cenah Bu Agus. Seueurnya Abi acan ngalebetkeun aya kepala batur atunya. keluargana eta mah. Oke kudu privat Acan bukan. bagus. Kapak komjen Gus Jadi pripatna. teman-teman kalau yang Lah, tidak mau dimasukkan nicknya, tadi ningankan orang jadi tercerahkan. Pernah aya nu naros ka ibu terkait nick. Bu kumaha cenah teh sasaran teh da tidak teu sagawayah cenah ngasih ke nick teh gitu. Jadi kan tadi dengan ada informasi diisi ku 0 we Ya. gitu. Jadi supaya muncul pertanyaan di Google Form tersebut. Kade lupa. Sahanya basa eta teh Anu payodan gitu nu sanes naros bukan teh. data sasaran ke mana? Ke bidang desa apa kecamatan apa ke mana? Maksudnya nu atas Di 32 minta kosongnya data jalan sasaran. Bu. Ka desa ge aya kumaha eta ge Ke desa berarti nya. ka desa nya kita kan sampel dulu 3 RW eta nu 3 RW eta minta data kepala keluargana. Biasana sok Kepala sagubutuh keluargana. dina Excel teh aya nomor kakak, aya nick gitu kan. ABG Oh, tidak sadar di ke mere desa Excel berarti nya. Sakebut iya. eta teh beli bade manual tiasa oke langsung ke bidang desa. Nama-nama jadi eta mah cuma nama kakak nu wungkul biasa mah. Paminu komplit nama tina kasih namanya pemerintahan gitu apa naon itu teh. Jadi aya data penduduk. Excel na. Heeh. ABG di mere. Kena kesra di kesra di Nah, iya Atau bidang desa Sebenarnya meningkat ke kecamatan apa desa? Meningkat desa we. nih. Biasana Teh Dewi sok aya nu kenal banyak di desa pasti aya di Ya Japri karena sih ya kadang-kadang aja prian kadang-kadang desa mah ada kecamatan satu pintu gitu, langsung semua minta. desa aya meureun gitu tah. Tapi kadang meureun teu update datanya. Oh. Ya kudu. Iya gitu. Biasana sok aya oge dina pendataan KIA geuning. Nah, itu benar. Nama Di bidang desa aya, di bidang desa aya itu. Di bidang desa Anu sanes nombela di mana gitu maksudna. Tapi ke bidang desa heula sih tapi. Pokoknya jadi eta teh diasupkeun sama kakakna sesuai anu random tadi. 100 teh asup kakak we unggulnya. Iya, no 25 kan 25.
pas pelaksanaan engke kan beranak pinak gitu teh sasaran gitu jadi salah itu jadi anu tadi kecuali anu janda tuh anu udah meninggal pasti kan sasarannya kurang dari 4 kan asumsinya satu kakak itu 4 orang ya, 4 individu. anggota. Nah, kumaha tadi misalnya teh anu kurang ti 4-nya tadi saur guru kita ya udah tinggalin aja seadanya aja jadi real di lapangannya berapa ya udah gitu. Anu kelebihan juga sama kan menjadi pembagi ya Bu ya. Iya. Saya 105 jadi 105 itu denarial nama tapi tetap nanti dimasukin di PKP-nya mas tetap 100 betul. pembagi. Kade lupa kalau yang di datanya lebih dari 100 pembagi nage harus sesuai dengan jumlah Dengan jumlah. Boleh. Atau pang ngirimkan anu nembe ekstra obrolan chat lah karena grup kompes tuh ya. Abin dia teh pakai teh pakai HP Pak Sekjen biasa di share Pak Sekjen. Terus dikintun tak Bu? Tos di Pak Sekjen. Oke, nuhun. Atuh. Atas ya. Tosnya ieu teh mulai dibahas deui cekapnya. Atas punya cekap alhamdulillah Bu. Semua terjawab. Ya. Di dinas tadi nate kespensi teh minggu sekarang teh jadwal monep ke lapangan gitu waktu ya terus lah resu kebuci waktunya beliau gimana kalau udah aja mau pada Jumat kamari kalau Senin gitu ya udah nggak apa-apa Senin aja gitu. Terus sawiosnya hapuntenna atau gimana pia dari aja mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ataupun isi dari Zoom tersebutnya. Ya, betul. Ya. Hatur nuhun teman-teman. Sami-sami. Lip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Net, kadek kirim netnya na grup.